Aku selalu berpegang pada prinsip no pain no gain. Ketika aku ingin menjadi seorang presiden, ketika aku ingin menjadi seorang delegasi lomba, itu artinya ada satu hal yang harus kukorbankan. Halo Sobat Iden, kembali lagi bersama saya Ainul Lutfia sebagai presenter pada segmen podcast kali ini. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, mahasiswa berprestasi terpilih Universitas Hasanuddin tahun 2026, yaitu Kak Andi Farina Aura Aulia Hermansyah. Halo teman-teman, aku Aura dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Aku adalah Mahapres 1 kategori utama Universitas Hasanuddin tahun 2026. Baik, jadi Sobat Iden, kita pasti selalu kenal sih dengan event tahunan ini, di mana setiap tahun mahasiswa berprestasi itu akan dipilih untuk menjadi representasi Universitas Hasanuddin di tingkat nasional. Jadi bersama saya di sini tadi panjang sekali ya kan, namanya Andi Farina Aura Aulia Hermansyah. Jadi saya panggilnya apa nih Kak? Panggil Aura aja. Oh baik, jadi saya panggil Kak Aura ya. Langsung saja teman-teman, pasti Sobat Iden penasaran nih gimana sih sebenarnya cerita di balik seorang Mapres 1 Universitas Hasanuddin. Mulai dari perjalanannya sebelum hingga masuk di Universitas Hasanuddin. Yaitu yang pertama langsung saja nih Kak. Perjalanan seperti apa yang akhirnya membawa Kakak sampai ke Universitas Hasanuddin? Perjalanannya cukup panjang. Yang penting aku adalah tipikal orang yang ingin mengejar passionku. Aku ingin hidup dengan mempelajari apa yang aku cintai. Makanya aku mungkin pilihnya Universitas Hasanuddin karena ya seperti kita tahu bersama, Universitas Hasanuddin salah satu PTN top 10 nih di Indonesia. Jadi ya udah, makanya pas SMA kayak oke, kita harus masuk Unhas paling minimal kayak gitu kurang lebih. Jadi bare minimum ya guys, untuk masuk di Unhas itu adalah bare minimum. Selanjutnya Kak, jadi bagaimana kehidupan Kakak sewaktu masih di bangku sekolah? Kira-kira apa yang paling berpengaruh sampai Kakak bisa ada di titik Mapres seperti sekarang? Mungkin agak jauh ya, bukan SMA, tapi sejak SD. Pas itu pertama kali tanteku ngenalin ada lomba dokter kecil, dan yang kayak pas itu alhamdulillah pertama kali lomba langsung tembus nasional, dan akhirnya merasa kayak kompetisi itu seru nih. Kompetisi itu kita bisa belajar banyak hal yang kita pelajari dari sekolah. Akhirnya sejak saat itu mulai sering ikut lomba, bahkan terjaga mungkin ikut lomba dan organisasinya sejak sampai di bangku perkuliahan. Kurang lebih begitu. Seperti itu ya. Berarti kesuksesannya Kakak ini nggak dibentuk dari kemarin sore ya. Kalau orang bilang itu kemarin sore, jadi enggak ya guys. Bunga itu dipupuk dan ditanam jauh sebelum itu. Jadi apa yang membuat Kakak ini memilih jurusan hukum? Kenapa hukum gitu? Aduh, pertanyaan yang sangat berat. Entah kenapa sedari kecil ini ayahku atau etaku kupanggilnya. Eta itu suka banget nonton berita-berita. Akhirnya anak perempuannya ini duduk dan menonton. Jadi sedari kecil itu sudah tertarik dengan bidang politik dan bidang-bidang yang berhubungan dan bersinggungan dengan hukum. Akhirnya pas SMA baru di situ yang kerasa kayak mencari passion. Ternyata ya sudah, passionnya lebih suka penegakan, lebih suka politik, lebih suka sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, dan lebih suka sesuatu yang internasional lah istilahnya, which is itu bisa aku dapetin dengan masuk ke dalam jurusan ilmu hukum. Kurang lebih seperti itu. Baik Kak, jadi sangat inspiratif ya teman-teman. Berarti memang dari dulu Kak Aura ini udah punya gambaran yang jelas terkait path yang akan dia tempuh. Kayak misalnya tadi teman-teman bersama dengan ayahnya, Kak Aura ternyata mendapat inspirasi kalau misalnya kayaknya hukum ini passionku deh, ya, seperti itu. Benar. Selanjutnya Kak, selama kuliah Kakak itu ikut organisasi atau kegiatan apa saja sejauh ini yang membantu Kakak untuk berkembang? Organisasi, kebetulan aku teman-teman adalah presiden dari Hasanuddin English Debating Society tahun 2025. Sekarang juga untuk tahun 2026 aku juga aktif di International Law Student Associations sebagai sekretaris umum. Jadi ya itu dua organisasi yang membantuku untuk berkembang kalau kita bahas organisasi teman-teman. Ngomong-ngomongin soal ini Kak, organisasi, apa mungkin pelajaran atau apa sih cerita yang menarik saat Kakak bergabung di organisasi ini sampai membentuk Kak Aura yang punya value yang sekarang ini? I think dari organisasi aku tuh
karena sudah berorganisasi dari SMA, satu hal yang sangat kupelajari dari organisasi itu tentunya yang paling basic lah, soft skill. Kayak tentang kepemimpinan, tentang bagaimana kita memanage waktu, bahkan komunikasi itu tuh gak diajarkan secara di bangku sekolah atau bangku kuliah, tapi justru kita ajar dengan berinteraksi di bangku di organisasi. Which is itu menurutku yang paling penting, karena menurutku bahas soal manusia bukan sekedar bahas tentang akademik, tapi juga tentang sosialnya bagaimana, which is itu didapat dari organisasi. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lain nih yang penasaran gimana sih ternyata Kak Aura bisa jago public speakingnya. Ternyata Kak Aura ini mantan presiden dari organisasi debat ya ternyata. Jadi memang sudah terasa teman-teman. Jadi yang sering bilang apa yang harus kita lakukan sih selain kuliah, ya itu guys, masuk organisasi. Betul. Kak ini sudah pernah ikut atau menang lomba apa aja nih? Karena sejauh dari yang saya lihat kakak ini aktif di ILSA, aktif di HATS juga. Kira-kira mungkin bisa kakak ceritakan lomba-lomba apa saja, kejuaraan apa saja yang sudah kakak raih sejauh ini? Sejauh ini kurang lebih dominannya tuh sebenarnya di debat. Jadi aku pernah jadi delegasinya Unhas di kompetisi debat mahasiswa Indonesia tahun 2025. Tapi selain debat, aku juga aktif di International Moot Court Competitions, jadi peradilan semu internasional. Ya pernah juga juara di situ, jadi kurang lebih kompetisinya soal itu. Tapi sebenarnya kalau berbicara soal Mapres bukan soal kompetisi saja, karena Mapres itu bicara juga soal pengabdian, bicara juga soal organisasi, bicara juga soal pengakuan dan kontribusi kita seperti Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi menurutku bukan kompetisi sih yang menunjang diriku di Mapres, justru kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Dari sekian banyak nih lomba dan pengabdian yang kakak lakukan, apa saja sih tantangannya mungkin dalam melakukan lomba misalnya atau mempersiapkan lomba-lomba yang kakak sebutkan tadi? Kurang lebih tantangannya karena ya kita aktif kuliah, apalagi kalau udah semester 4, semester 5, itu tuh tugasnya seabrek, tuntutan dari sekolah seabrek, dan bagaimanapun kan kita masuk Unhas bukan mau lomba, tapi kita mau masuk buat kuliah dan belajar. Jadi tuntutannya, tantangannya lebih ke arah seimbangin waktu untuk tetap bertanggung jawab sama pendidikan, tapi di saat bersamaan kejar passionnya itu loh, kejar lomba-lombanya. Kurang lebih itu sih. Kalau yang berkesan mungkin kayak, oh mungkin karena kemarin ke KDMI itu persiapannya kayak gini loh guys. Jadi ada mungkin cerita yang memorable banget dalam kejuaraan-kejuaraan kakak sebelumnya. Boleh diceritakan kepada teman-teman? Mungkin yang paling memorable, ya aku benar banget. Yang paling memorable bagiku adalah KDMI. Karena di KDMI itu menurutku tantangan dan tanggung jawabku sangat besar di situ, karena ada harapan institusi yang bukan dibebankan, diharapkan kepada delegasi-delegasi. Tapi di saat bersamaan, saat itu aku lagi jadi presiden di HATS, jadi kurang lebih tanggung jawabnya kayak bagaimana aku tetap menjaga, tetap latihan, tetap bertanggung jawab selama menjadi delegasi. Tapi di saat bersamaan aku nggak boleh buat anak-anakku merasa aku panggil anggota-anggotaku itu anak-anakku. Betul, merasa kehilangan posisiku sebagai seorang presiden, dan aku harus hadir di antara mereka. Belum lagi ditambah tugas kuliah. Kurang lebih itu sih tantangan yang paling besar, kayak bagaimana menjamin tanggung jawab yang sedari awal ku emban itu tetap bisa kujamin untuk tidak meninggalkan salah satunya, dan jamin itu jalan bersamaan. Kurang lebih kayak begitu. Keren guys ya. Jadi betul-betul sih, udah betul ya kata orang-orang kalau kita tuh nggak ada manusia yang sempurna, tapi Mapres itu dituntut untuk jadi sempurna ya teman-teman. Iya. Karena lagi. Tadi Kak Aura bagaimana time manajemennya yang tepat gitu-gitu supaya semuanya tuh jalan. Kayak tadi Kak Aura juga merasa punya harus mengikuti ini kelatihan KDMI dan segala macam. Terus di samping itu dia juga jadi presiden saat itu. Jadi ada beban ganda yang dibawa dari Kak Aura, tapi still di akhirnya itu tetap gokil sih Kak. Alhamdulillah selesai. Selanjutnya Kak, bagaimana Kakak tadi udah bahas nih time management. Karena saya sebagai anak manajemen Kak, saya mau berguru nih dari Mapresnya langsung ya. Karena anak manajemen juga butuh manajemen guys ya. Jadi tadi dari kesibukannya Kakak ini saya lihat time manajemennya itu baik banget. Karena Kakak bisa melakukan peran double di saat waktu yang bersamaan. Apalagi semuanya itu penting ya, sangat krusial. Jadi bagaimana sih Kak
tipsnya untuk mahasiswa di luar sana untuk bisa punya time management yang baik? Aku rasa aku selalu berpegang pada prinsip no pain no gain. Ketika aku ingin menjadi seorang presiden, ketika aku ingin menjadi seorang delegasi lomba, itu artinya ada satu hal yang harus aku korbankan. Di saat itu aku lebih memilih mengorbankan waktu untuk diriku sendiri, waktu mungkin bersama teman-temanku. Jadi mungkin aku jarang nongkrong sama teman-temanku, nongkrongnya seadanya saja karena harus fokus untuk bertanggungjawabkan yang lain. Aku rasa itu sih lebih ke arah tahu aja teman-teman skala prioritasnya kalian, kayak apa sih sebenarnya yang kalian kejar sekarang, dan skala prioritas itu bukan sesuatu yang paten, bisa aja berubah. Mungkin setelah KDMI aku udah punya skala prioritas yang berbeda. Kurang lebih kayak gitu sih yang paling penting, no pain no gain gitu. Itu guys, jadi nggak ada apa ya Kak? Sesuatu yang baik itu memang butuh pengorbanan. Betul ya sekali. teman-teman. Jadi ada trade off yang tadi Kak Aura ceritakan, kalau misalnya kita mau berprestasi ya, kita mau kejar ini ya harus ada sesuatu yang kita korbankan. Betul. Tadi Kak Aura bilang nongkrongnya dikurangin, terus kembali ke priority-nya, scale priority yang paling utama ya Kak. Betul. Jadi gimana nih Kak? Ada nggak momen dikejar tugas atau kegiatan yang benar-benar padat dan waktu itu caranya Kakak untuk mensiasatinya tuh gimana nih Kak? Aduh, iya benar. Apalagi kalau masalah seperti itu, satu-satunya solusi dari diriku adalah mengorbankan jam tidur. Jadi kayak nggak ada pilihan lain selain tidurnya lebih agak malam dibanding yang lain untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Aku rasa ya itu adalah hal yang normal, wajar. Kalau misalnya kita mau untuk tetap bertanggung jawab dengan pilihan yang kita ambil. Kurang lebih kayak gitu sih kalau lagi padat-padatnya. Berarti tetap ada satu hal yang paling harus kita korbankan lagi-lagi ya teman-teman. Tapi ya itu worth it lah ya untuk kita lakukan, karena ya kita pasti udah tahu nih, kita udah perhitungan segala resiko atau apa nih yang akan aku korbankan. Ya, kita memang harus buat pilihan. Betul. Dan iya, sebagai anak manajemen ini saya validasi ini benar ya 100% teman-teman, karena gak ada keputusan yang sempurna gitu. Keputusan yang sempurna juga bisa membuat kita menangis ya. Betul teman-teman. sekali. Jadi memang itu adalah hal yang wajar sih. Kalau boleh cerita nih Kak, fase yang paling berat yang pernah Kakak lewati itu seperti apa? Aduh, fase paling berat aku kurang ingat sih, karena aku tipikal yang selalu berpikir kalau misalnya setiap hal itu ada hikmahnya. Tapi mungkin, tunggu, aku ingat dulu. Mungkin kalau bisa dipilih, aku agak tarik lagi ke SMA. Jadi pas SMA, aku itu SMP-nya adalah SMP negeri terbaik seprovinsi Sulawesi Selatan lah, bisa dibilang. Nah, pas SMA itu malah masuk ke sekolah yang orang aja nggak tahu ini sekolah di mana. Jadi kayak ada rasa malu, mungkin karena pas SMP aku merasa punya nilai yang bagus tapi gagal masuk sekolah favorit. Kurang lebih itu kegagalannya. Kayak itu sih menurutku kegagalan terbesarku, I guess. Oke Kak, jadi ada ini ya, kita baru tahu nih ternyata Mapers juga punya cerita sedih seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak ada 100% yang apa ya, yang mulus nih perjalanannya Kak. Karena semakin berbatu jalanannya, semakin tinggi anggaran untuk jalanan yang lebih mulus ya guys. Jadi kayak gitu ya, ini karena presenternya dari ekonomi ya. Jadi mungkin jokesnya agak nggak masuk mungkin untuk orang hukum. Masuk. Lanjut Kak, ada nggak titik jenuh selama Kakak berkuliah? Dan bagaimana cara Kakak untuk bangkit dari fase-fase yang seperti itu? Jujur, mungkin kalau titik jenuh, aku bilangnya selalu, karena kan biasa ada masa yang akan repetitif waktunya, misalnya latihan, kuliah, pulang kampus dan belajar dan lain sebagainya, kerja organisasi. Caraku siasati sebenarnya adalah karena aku tahu diriku itu adalah orang yang sangat suka sibuk, suka berkegiatan, makanya siasatinya adalah misalnya kalau aku bosan debat, aku turun kompetisi mood court misalnya. Kalau aku capek lomba ini, aku coba lomba yang lain. Atau kayak kurang lebih seperti itu sih, cari kegiatan yang berbeda patternnya. Kayak gitu sih cara aku siasati rasa jenuh kurang. Berarti untuk sobat-sobat Iden di luar sana, kalau misalnya saya nih sering ikut turun buat lomba LKTI, jangan LKTI terus ya Kak. Jadi kita harus coba jalan yang lain, siapa tahu ya kita menemukan kenyamanan di yang lain, tapi kita juga tetap bisa mengasah suatu kemampuan yang baru. Jadi nggak
stuck di situ-situ aja Betul kemampuan sekali. kita. Oke, berarti begini ya guys, ini kuncinya jadi mapres. Jadi kak, ketika dihadapkan dengan keterbatasan kayak hambatan tadi, biasanya tuh kakak menyikapinya seperti apa? Ini tuh sama kayak ini aku pelajari sejak SMA. Kalau misalnya aku merasa ada kegagalan, keterbatasan, bunda dan etaku selalu bilang kalau misalnya semua itu sudah ada jalannya, semua itu ada rezekinya. Ketika aku misalnya gagal masuk sekolah favorit, ternyata sekolah SMA aku bikin aku punya banyak kesempatan dan merasa dihargai. Jadi ketika ada tantangan dan hambatan, aku selalu ingat bahwasanya akan ada rezeki yang lebih baik, mungkin akan ada cerita yang lebih baik yang menunggu diriku. Jadi kalau bisa dibilang jalani saja, ada jitu. Kurang lebih begitu. Sangat baik ya. Jadi ini guys, apa ya? Kayak chill aja bro. Betul. Let it flow. Let it flow. Tapi jangan juga terbawa arus. Benar sekali. Begitu. Jadi kita harus ikuti ritmenya, go with the flow, tapi jangan sampai Ke bawah. Kalau benar. Iya betul. Selanjutnya kak, waktu pertama kali masuk kuliah nih, apa yang paling terasa berbeda buat kakak dan bagaimana proses adaptasinya? Kurang lebih aku merasa nggak ada yang begitu berbeda sih, kecuali aku nggak merasa nggak begitu berbeda karena sedari SMA tuh aku udah aktif organisasi, udah aktif lomba. Mungkin yang paling terasa berbeda justru in a positive way, dalam hal yang positif teman-teman, karena aku merasa di kuliah itu bukan hanya hasilku yang akan dihargai misalnya dari sekolah, dari kampus, tapi juga prosesnya juga yang dihargai, kayak pembinaannya lebih baik misalnya di kampus, atau misalnya kita punya senior yang mau membantu kita dan meluangkan waktunya lebih baik. Kurang lebih justru dalam bidang hal yang positif sih perbedaannya. Oke, berarti waktunya kakak transisi dari SMA ke kuliah itu kakak merasa tidak jauh berbeda ya? Benar, Karena benar. mungkin dari dulu kakak udah aktif Benar. berorganisasi, jadi tidak kaget dengan perubahan yang terjadi di masa kuliah dan itu sih kak ya. Kalau misalnya di tengah kesibukan sekarang kak, kegiatan apa yang misalnya paling kakak nantikan? Jujur, jawabannya sangat sederhana. Aku sangat menantikan jam untuk tidur karena itu menurutku waktu yang paling setidaknya kita bisa me time, dan menurutku at least aku bisa keluar dulu dari beberapa tanggung jawabku. Itu sih sederhana sebenarnya teman-teman. Berarti kita sudah stopnya di sini podcastnya teman-teman karena Kita harus tidur mau siang. kita mau kasih ke Aura Waktu tidur. self reward dulu nih untuk menikmati free will-nya. Lanjut kak, nggak jadi ya teman-teman, saya cuma bercanda tadi. Kalau misalnya kakak nih lagi butuh jeda, biasanya kakak melakukan, kan biasanya Gen Z itu melakukan tadi ya recharge atau Iya, Mbak. self reward. Apa yang biasa kakak lakuin nih? Kita nih mau tanya-tanya nih, mau press apa sih? Aduh, Jangan bilang review materi ya kak, jangan. enggak dong. itu kelewatan namis teman-teman. Iya, Gua technically banget ya. Technically banget. Mungkin kan orang Gen Z itu pasti suka sesuatu yang sesuai dengan hobinya misalnya. Aku biasa kalau misalnya pengen istirahat atau self reward, sesederhana beli makanan yang aku suka, atau enggak nongkrong tapi nggak bawa laptop. Kan biasa kita nongkrong bawa laptop betul kerja. banget sih kak. Jadi self rewardnya kita nongkrong, duduk, baca novel, selesai. Itu aja sih menurutku. Berarti bener-bener quality time yang quality banget. Banget, Jadi bener. nggak ada ini distraksi Betul. dari pekerjaan. Dari- Ya kan kalau misal kita udah masuk nih nongkrong ujung-ujungnya Bawa bahas laptop. kerjaan, ya Betul. bawa tugas. Apakah itu bisa disebut nongkrong teman-teman? Tidak, ya? teman-teman. Tidak. Jadi ini Mapres pun juga bilang kayak gitu. Apakah kita kompak? Gitu. Aduh iya. Apa ini kita bahas tentang Mapresnya nih kak? Apa yang akhirnya membuat kakak itu yakin untuk seleksi mahasiswa berprestasi? Jujur gak pernah yakin untuk ikut sebenarnya, karena aku merasa di Universitas Hasanuddin itu orangnya sangat keren-keren, prestasinya sangat banyak, dan ini nih guys, template banget. aduh maaf, tapi ini perasaan yang Nggak paling dong, jujur. nggak, valid. Oh berarti semua orang itu merasa Ada yang lebih jago, Iya. ada yang lebih jago. Kayak perasaannya kayak Mapres 1 tuh too good to be true. Karena menurutku kayak lihat prestasi orang lain udah ada yang sampai internasional, terbitin jurnal dan lain-lain sebagainya. Jadi aku merasa kayak sebenarnya alasan aku ikut justru
karena dosen nih yang bilang ikut ya, terus aku kayak oh iya mem, aku ikut, kurang lebih kayak begitu sih. Tapi ternyata rezekinya It turns out good. it turns out ya di luar good, dari amin. ini, di luar dari ekspektasi bahwa Di luar banget. keluar sebagai Mapres Unhas tahun ini ya teman-teman. Apakah ini pertama kalinya kakak ikut Mapres atau? Ini kedua kali, aku sempat ikut tahun lalu di kategori Pratama Wow, keren dan menang juga. dan kalah. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman nih, siapa tahu kalian Ya, benar. gagal di percobaan pertama. Betul. Siapa tahu di percobaan kedua langsung jadi Betul. Mapres Unhas loh Mapres satu teman-teman. kan, Jadi iya. nggak ada ini ya kak. Kita nggak boleh bersedih terlalu lama. Kita harus baca tips saya teman-teman di Identitas Unhas. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya saat ini kita menemui kegagalan seperti yang dikatakan Mapres kita hari ini, ternyata Bukan Mapres juga akhir. ya. Mapres sekarang pun pernah mengalami hal yang sama dan Di kompetisi yang sama malah. betul. Dan kita sekarang mau wawancara beliau yang tadinya kita nggak tahu ya. Ternyata udah 2 kali, tapi ternyata di percobaan selanjutnya Kaura keluar jadi Mapres. Jadi sangat inspiratif buat kita semua ya teman-teman. Apa kebiasaan unik atau hal kecil yang kakak mungkin jarang orang tahu nih? Hidden talentnya seorang Hidden Mapres, talent. guys. Hidden talent bukan apa nih? hidden sih, lebih ke arah bakat yang tidak aku eksplorasi lebih lanjut. Sebenarnya aku pas kecil adalah anak tari tradisional dan ya pas SMP aku cukup aktif dan cukup suka untuk modern dance, tapi sayangnya itu mungkin bakat yang cukup terpendam karena kita sudah sibuk dengan Iya, organisasi. betul. Oh, jadi ketutupan ya guys. Ketutupan banget, gak sempat Saya latihan. tidak percaya loh, ternyata seorang teman-teman bisa lihat mungkin ya waktu di ini pemilihan Mapres kemarin kan ada persembahannya itu kak. Saya baru lihat ternyata Kak Aura ini menyumbangkan ya potensi yang tadinya ditutupi, yaitu dance-nya. Teman-teman bisa lihat di link di bawah ini. Enggak. Fan cam full Kak Aura nari. Fan cam full, oh my god. Ternyata, tapi kenapa kak? Kenapa kakak memilih untuk itu jadi hidden aja? Aku merasa nggak semua hal itu harus, I don't know, aku merasa kayak nggak semua hal yang harus aku seriusi. Karena ketika itu menjadi hal yang seriusi, berarti ada beban tambahan bagiku untuk memaksimalkan potensinya, memaksimalkan dengan rajin lomba, rajin latihan. Jadi aku merasa misalnya bakat-bakat seperti itu atau kayak hal yang kusukai lah istilahnya, aku gemari, stop sampai hal yang aku gemari saja. Jadi ketika yang lain sudah aku agak capek misalnya, aku punya pelarian. Karena kalau misalnya bahkan hobiku pun ku seriusi, aku mau lari kemana istilahnya kalau misalnya lagi jadi capek. nggak ada nih pembeda antara ini kerjaan nih, ini Atau tugas nih, sama untuk kita sendiri. Jadi itu ya mungkin alasannya Betul kakak nggak sekali. seriusi. Jadi nggak apa-apa guys, kamu punya hobi ya, it just hobi, nggak Nggak apa-apa masalah. banget. Karena itu bisa jadi pelarian dari kehektikan tugas-tugas duniawi. Betul sekali. Kira-kira apa nih kak, setelah semua proses yang kakak lewati sampai di titik ini, bagaimana perasaan kakak nih? Jujur perasaannya masih nggak nyangka sih, meskipun aku ini kayaknya kali kedua aku dikontak sama media Unhas untuk wawancara, tapi aku merasa iyakah akukah yang Mapres satunya Unhas, soalnya kan kayak bebannya justru lebih berat, orang-orang kayak pasti punya tanggung jawab lebih berat. Mungkin itu sih kalau ditanya perasaan, masih too good to be true. Masih berasa ini mimpi kah atau bukan ya, ini nyata? Kayaknya iya masih mimpi kayaknya Jadi ini kayak bener banget. masih ini euforianya masih kerasa ya kak, karena bayangin loh, jadi di antara ribuan mahasiswa Unhas, kamu loh yang menjadi representasi mahasiswa Universitas Hasanuddin ya. Bener. Sebagai orang yang berprestasi di Unhas itu kayak nggak gampang. Jadi Betul. memang masih Tanggung jawabnya ini, berat. memang masih nggak bisa dibayangin ya guys, kayak ini real kah? Real kah, bos? Kayak gitu kan ya kak. Terakhir kak, apa yang ingin kakak sampaikan untuk teman-teman Sobat Iden yang juga sedang berproses di jalannya masing-masing? Aku merasa teman-teman bagiku dan mungkin bisa jadi pelajaran bagi teman-teman, Mapres itu adalah bonus. Jangan kejar lomba, kejar organisasi, kejar pengabdian cuman untuk mau menjadi Mapres. Anggap itu sebagai reward teman-teman, tapi lebih ke arah
hidupilah hidupmu. Jadi menurutku kejar passionnya, lomba sesuai dengan passionnya, ikut organisasi sesuai passionnya, pengabdian sesuai passionnya. Karena percuma ketika kita punya banyak prestasi tapi kita nggak merasa hidup dalam prestasi kita atau hidup dengan berbagai macam kehidupan yang kita jalani. Itu sih menurutku yang paling penting buat teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana nggak usah ambis tuh sewajarnya Betul aja. sekali. Jadi nggak usah forsir teman-teman untuk oke, aku harus begini dalam waktu sekian, aku harus kayak gini di semester ini, aku harus apalah semuanya ya yang mau dimenangin. Nggak boleh ya teman-teman. Jadi kalian jangan memaksa diri kalian untuk bekerja di luar Iya, kapasitasnya benar. kalian. Benar, tahu kapasitas diri. Iya, karena setiap rezeki itu udah ada yang ngatur Betul ya sekali. teman-teman. Jadi nggak harus mengikuti standarisasi orang-orang di luar sana untuk Betul. berprestasi seperti itu. Ini kata Mapres, bukan kata saya. Jadi teman-teman, mungkin itu aja kita cukupkan bincang-bincang kita kali ini dengan Mapres 1 Unhas, karena seperti yang kita tahu tadi kan kakaknya mau ini ya, free time. Aduh. Jangan sampai kita mengganggu free time-nya Mapres kita nih. Terbatas waktunya teman-teman. Nanti kredit card-nya tinggi lagi. Ya, Amin. cukup sekian mungkin wawancara kita kali ini. Selamat kepada Kak Aura sebagai Mapres 1 Universitas Hasanuddin. Kita tunggu kabar baiknya untuk tahap selanjutnya di tingkat nasional. Semoga bisa menjadi representasi Universitas Hasanuddin dan membawa pulang kebanggaan untuk Unhas tentunya. Amin, amin. Terima Itu kasih. saja, saya Ainul Lutfia untuk podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.